Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatraan Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surplus konsumen tugas matematika bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari surplus. Pengertian surplus adalah ketika Anda memiliki kelebihan atau sisa dari yang Anda butuhkan atau rencana untuk digunakan. Misalnya, saat Anda mendesak makanan, jika Anda memiliki sisa makanan setelah semua orang makan, Anda memiliki makanan berlebih dan kelebihan makanan tersebut disebut surplus. Pengertian dari surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu produk dan harga pasarnya. Atau bahasa mudahnya adalah misalkan saya bersedia membayar sebesar Rp20.000 untuk sebungkus rokok, namun ternyata harga rokok yang saya inginkan adalah Rp18.000 per bungkus, maka saya sebagai konsumen mendapatkan surplus Rp2.000. Secara aljabar, surplus dapat dihitung dengan rumus berikut. Surplus konsumen sama dengan manfaat marginal di min harga. Secara grafis menghitung dengan mencari area di bawah kurva permintaan dan di atas harga yang dibayarkan hingga jumlah yang dibeli. Karena kurva permintaan yang menawarkan linier, sebagian besar surplus konsumen yang kita lihat adalah segitiga. Rumus untuk menghitung surplus konsumen adalah CS sama dengan setengah dalam kurung base dikali height, di mana base adalah jumlah barang yang dibeli dan height adalah perbedaan antara harga maksimum yang bersedia dibayar dan harga pasar. Apa yang menyebabkan surplus? Surplus anggaran terjadi setiap kali seseorang atau bisnis membelanjakan lebih sedikit uang daripada penghasilannya atau pengeluaran lebih kecil dari dibandingkan pendapatan. Surplus ekonomi terjadi ketika penawaran dan permintaan untuk suatu produk berada di luar equilibrium dalam kurung keadaan tanpa perubahan. Apa efek dari surplus? Ketika surplus ekonomi terjadi, itu berarti penawaran, permintaan, dan harga berada di luar equilibrium. Itu berarti bahwa sesuatu kemungkinan besar akan berubah untuk menciptakan keseimbangan. Secara teori, jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga harus turun sampai permintaan konsumen sesuai dengan tingkat penawaran yang ditawarkan. Pada gilirannya, penurunan harga menyebabkan penurunan produksi, mengurangi pasokan. Akhirnya, harga, penawaran, dan juga permintaan mencapai equilibrium. Pada kenyataannya, mungkin tidak ada keseimbangan yang sempurna karena faktor luar seperti pajak atau bahan mentah. Mempromosikan surplus konsumen. Yang pertama, menerapkan peraturan untuk mendorong persaingan yang sehat dan mencegah monopoli. Yang kedua, meningkatkan transparansi harga dan kontrak untuk memberdayakan konsumen. Yang ketiga, memberikan inisiatif terhadap inovasi dan diverifikasi produk. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dan kesadaran konsumen mengenai hak dan pilihan mereka. Contoh soal, diketahui pasar untuk sebuah produk dengan fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 200 min 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan 3P min 50. Tentukan jumlah surplus konsumen pada tingkat harga P sama dengan 30. Yang pertama jawab. 1. Tentukan jumlah barang yang terjual dalam kurung Q pada tingkat harga P sama dengan 30. QD sama dengan 200 min 2 dikali 30. QD sama dengan 200 min 60. QD sama dengan 140. 2. Tentukan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen dalam kurung QS pada tingkat harga P sama dengan 30. QS sama dengan 3 kali 30 min 50. QS 90 min 50. QS sama dengan 40. Hitung surplus konsumen. CS sama dengan QD min QS. CS sama dengan 140 min 40. CS sama dengan 100. Jadi pada tingkat harga P sama dengan 50, surplus konsumen tersebut sebesar 100 unit barang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.